tentang kesehatan di hari ini teman-teman? Sehat semua ini? Oke. Kalau begitu kita langsung saja pada pelajaran ekonomi kita hari ini. Sebelum itu kita absensi dulu ya teman-teman. Baik Pak. Untuk yang pertama, Iska. Hadir. Pipin. Hadir. Bowo. Hadir. Desi. Hadir Pak. Ahmed. Hadir Pak. Citra. Hadir Pak. Oke, lapangnya hadir semua ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pertumbuhan ekonomi pada mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya bikin sendiri, yang lain diharapkan menyesuaikan ya. Marilah kita bersatu dalam berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Puji Tuhan, kami aturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat sampai sekolah dengan selamat. Ya Bapa, sekarang kami belajar, berkatilah supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu saya akan membagikan modul terlebih dahulu. Oke, jadi indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama memahami pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Dengan konsep pertumbuhan ekonomi itu apa? Yang kedua menjelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah nanti di sini kita akan ada soal hitung-hitungan bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi, apa hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa yaitu siswa dapat memahami dan mendeskripsikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, menyajikan permasalahan pertumbuhan ekonomi, serta cara mengatasinya dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman menyimak lebih dalam materi kali ini supaya tujuan pembelajaran kali ini dapat tersampaikan dengan baik dan benar adanya. Oke teman-teman? Oke. Jadi kita masuk ke materi. Apa nih dengan gambar yang kita lihat ini? Apa sih pertumbuhan ekonomi? Dengan submateri yang akan kita bahas. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagaimana? Ada yang sudah kepikiran apa itu pertumbuhan ekonomi? Keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Ya Pak. Oke, ada yang lain? Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan Pak. Oke, proses perubahan suatu negara secara berkesinambungan jadi yang lebih baik begitu ya Mbak Citra ya. Oke, jadi kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi. Benar yang dikatakan Ahmed tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Yang dikatakan Mbak Citra tadi juga hampir mirip. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah hasil real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar pada tahun sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan ini mengalami pertumbuhan. Nah, jika mengalami penurunan, apakah yang dimaksud dengan ekonomi ini sendiri teman-teman? Ada yang tahu?
Di sini kan mengalami pertumbuhan jika faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, jika mengalami penurunan, apakah yang akan disebut dengan perekonomian ini? Ada yang tahu? Jumlah balas desa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih kecil, Pak. Lebih Daripada kecil? tahun sebelumnya. Oke, jadi kebalikannya dari yang ini ya Mbak Citra ya, dari pertumbuhan itu sendiri. Iya. Jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Citra, teman-teman. Perekonomian dikatakan melalui pertumbuhan, itu kan tadi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, jika mengalami penurunan, itu tahun yang tertentu itu lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Jadi inti atau permasalahan yang sesimpel itu bisa kita deskripsikan terlebih dahulu sebelum kita hitung. Untuk selanjutnya yaitu manfaat pertumbuhan ekonomi. Boleh Mbak Desi untuk membacakan yang nomor 1. Manfaat pertumbuhan ekonomi yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Oke, jadi laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, boleh Mbak Pipin untuk membacakan. Pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Oke, jadi untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk itu bisa diperoleh dari pendapatan per kapita dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Lanjut yang ketiga, Mbak Iska. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Oke, jadi untuk yang ketiga ini sebagai dasar pembuatan proyeksi ya. Jadi negara itu mau menerima berapa pembangunan nasional dan sektoral regionalnya. Jadinya kalau semakin pertumbuhan ekonomi itu di negara itu semakin besar, maka penerimaan yang akan didapatkan semakin kecil gitu. Yang keempat, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Nah, ini juga sama sebagai atau sama dengan yang nomor 3. Untuk kalau yang di nomor 4 ini untuk bantuan luar negeri, jadi dihitung dulu pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu berapa, terus lanjut bank luar negeri atau Bank Dunia akan memperhitungkan prioritas yang akan diberikan itu berapa, gitu. Kalau yang 5 itu sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Tentang yang untuk materi pertumbuhan ekonomi tadi kan dikatakan adanya pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Iya. Nah, itu hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu apa ya Pak? Oke, jadi yang di poin ketiga ini ya, Mbak Pipin ya? Iya. Oke, jadi di sini disebutkan pembangunan ekonomi. Apa sih hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Jadi gini teman-teman, saya ambilkan contoh di negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Nah, jika di negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, maka itu akan diikuti dengan pembangunan seperti di Jakarta, pembangunan tol, pembangunan jalan-jalan dan sebagainya, listrik. Sama juga seperti diri kita sendiri. Jika kita semakin banyak punya uang atau ekonomi kita berkecukupan banyak, kita akan mudah untuk membangun seperti membangun rumah, beli perhiasan, beli mobil dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud hubungan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, begitu Mbak Pipin. Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Alex? Sudah paham Pak. Sudah, oke. Lanjut ya teman-teman? Lanjut Pak. Lanjut. Untuk yang submateri ketiga ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Boleh dibacakan Mas Bowo mungkin dengan ininya ya, penjelasannya dari ini sendiri. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja (SDM). Jadi teman-teman, kalau misalkan di suatu negara maju itu biasanya dipengaruhi oleh jumlah dan mutu penduduk di suatu negara tersebut, sehingga
jika di suatu negara tersebut jumlah dan mutu pendidikannya tinggi dan baik, maka negara tersebut akan menjadi negara maju ekonominya. Yang selanjutnya tanah dan kekayaan alam, SDA. Jadi kalau misalkan di suatu negara memiliki tanah yang luas dan kekayaan alam yang dapat diolah dengan baik oleh suatu negara, maka itu bisa menjadi suatu pengaruh bagi suatu negara untuk mengolahnya untuk dijadikan pertumbuhan ekonomi ya. Ya, oke. Untuk yang ketiga dan keempat, mungkin dari Mbak Agnes bisa menjelaskan ini maksud yang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nomor 3 dan 4. Apa sih yang mempengaruhi ketiga dan keempat ini? Yang ketiga, barang-barang model dan teknologi. Menurut saya kan kalau teknologinya maju, terus perkembangannya teknologinya cepat, jadi ekonominya juga ikut maju. Kayak umpamanya Korea Selatan, jika teknologinya maju, wifi-nya lancar, sampai 5 GB kan di Indonesia kan belum. Itu di sana lebih ekonominya lebih bisa naik, lebih ngakses apa-apa lebih mudah. Kalau yang manajemen nggak paham Pak saya. Oke, jadi oke, baik. Jadi yang ketiga benar yang dikatakan Mbak Agnes, barang-barang modal atau teknologi. Semakin teknologi di negara itu semakin berkembang atau maju, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri, semakin berkembang, semakin pesat gitu. Untuk yang manajemen, ini untuk manajemen, misalkan manajemen perkantoran, banyak yang membuka usaha, banyak manajemen yang sudah membuka usahanya sendiri. Itu jadi udah memenuhi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri gitu, karena banyaknya terciptanya lapangan pekerjaan gitu. Mungkin yang kelima dan keenam, Mbak Rizka boleh dijelaskan atau pemikirannya seperti apa gitu, nanti biar saya yang Kalau yang kelima, kewirausahaan itu mungkin misalnya orang-orang banyak yang berwirausaha sendiri, jadinya kan kayak semakin banyak orang bayar pajak gitu ya, jadi itu membuat pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau yang sistem sosial dan sikap masyarakat, mungkin masyarakatnya hidupnya konsumtif gitu, jadi membuat pertumbuhan ekonominya semakin tinggi gitu. Oke, jadi sedikit benar yang disampaikan Mbak Rizka. Untuk yang kewirausahaan itu jadi gini, banyak yang membuka lapangan pekerjaan dengan cara dia mendirikan bisnis sendiri gitu. Jadinya itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyaknya terciptanya lapangan pekerjaan. Untuk yang keenam, sistem sosial dan sikap masyarakat. Jika sikap masyarakat itu acuh tak acuh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka itu akan menjadi penghambat. Ini akan menjadi penghambat dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Tapi jika sistem atau sikap masyarakat ini mendukung, maka pertumbuhan ekonomi ini dapat terlaksana dengan baik gitu kan. Oke, lanjut ke pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi atau ekonomi development adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha, meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Nah, jadi untuk penanaman modal itu seperti kita menanam di modal di PT ini gitu, kita membeli saham dari PT itu gitu. Untuk yang penggunaan teknologi seperti yang dikatakan tadi Mbak Agnes, teknologi misalkan wifi ya kan ya Mbak Agnes ya. Nah itu penambahan pengetahuan. Nah seperti dari kita negara Indonesia, kita studi di luar negeri itu untuk menambah pengetahuan, atau studi di Indonesia ini mengambil S3 dan S2 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Pak. Pipin? Mbak Pipin? Tidak Pak. Tidak. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu dampak pembangunan ekonomi.
Nah, untuk yang ini kita akan dibagi menjadi kelompok. Nah, saya akan bagi kelompok yang pertama. Jadi untuk kelompok ini menjadi kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang ini, dampak positif dari terbukanya lapangan kerja dan bertambahnya pendapatan, nomor 1 dan nomor 2. Untuk kelompok 2, tersedianya fasilitas umum, terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi teralih ke industri. Untuk yang kelompok 3, dampak negatif 2 nomor ini. Oke teman-teman, nanti dari kelompok akan menjelaskan maju dari poin-poin yang sudah saya tuliskan di atas di PPT kali ini. Oke, silakan berdiskusi dahulu. Pak, waktunya berapa menit? Waktunya 3 menit aja ya. Cukup kan? Oke. Ada kesulitan dari kelompok 1? Gimana? Ada kesulitan? Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah selesai? Oke, yang lain sudah selesai? Oh, kita nunggu provokasi ya teman-teman ya? Oke. Udah selesai, yuk. Sudah selesai? Oke. Mari kelompok, siapa dulu yang mau maju? Oke, 1 dulu ya, dari dampak positif nomor 1 dan nomor 2. Mau silakan kelompok 1. Maju kok. Ya. Maju dua-dua ya. Jadi teman-teman, saya mewakili kelompok 1. Itu yang pertama ada dampak positif terbukanya lapangan kerja. Semakin pembangunan ekonomi di Indonesia itu meningkat, maka semakin banyak terbukanya lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bertambahnya pendapatan itu semakin pembangunan ekonominya meningkat, maka akan ada pertambahan pendapatan. Seperti itu. Oke, beri untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Siapa yang akan mewakilkan? Oke, masuk. Selanjutnya kami kelompok 2 akan menjelaskan dampak positif ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang nomor 3 nomor 4. Yang pertama, yang ketiga tersedianya fasilitas umum. Nah, jadi semakin meningkatnya ekonomi di suatu negara akan mempermudah untuk membiayai pembangunan fasilitas umum. Contohnya seperti jalan tol, terus kayak MRT yang ada di Jakarta untuk mempermudah akses mobilitas dan seperti itu Pak. Oke, baik. Untuk yang nomor 4. Nomor 4 itu terjadinya perubahan sektor ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi baru kayak industri. Contohnya tuh seperti ini Pak, kayak UMKM. Ya. Jadi dari bisnis rumahan yang biasanya masyarakat kecil dananya kecil untuk memulai bisnis, beralih ke industri besar. Karena apa? Karena pendapatan dari suatu negara itu mempengaruhi pendapatan setiap warga negaranya, sehingga akan mempermudah untuk menarik modal-modal untuk menjalankannya dari suatu industri tersebut, sehingga menjadi usaha UMKM menjadi usaha industrial.
karena berapa dari modal itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok beliau dulu. Selanjutnya, dampak negatif. Kelompok 3, siapa yang akan mewakilkan? Mbak Agnes. Oke. Yang dampak negatif itu ada 2, meningkatkan urbanisasi sama terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Yang meningkatkan urbanisasi itu penggeseran dari penduduk desa ke kota. Jadi orang-orang desa itu pindah kota gitu. Contohnya kayak mamanya di Jakarta itu orang-orang pada datang ke Jakarta supaya nyari kerja gitu. Itu urbanisasi menurut kelompok kami. Lalu yang kedua, terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Ini kayak banyak pabrik-pabrik, industri-industri itu untuk proses limbah sama pemakaian zat kimia itu tidak sesuai yang dianjurkan pemerintah. Jadi sembarangan membuang zat kimianya, terus kayak buang di selokan, terus sawahnya penduduk atau perairan penduduk jadi rusak. Terus pemakaian zat kimia itu tidak sesuai dengan yang sudah di peraturan pemerintah. Itu kan ada ketentuannya gitu Pak. Oke, baik. Benar untuk dampak negatif dan Oke, jadi untuk dampak pembangunan ekonomi dapat jelas ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mengalami perbedaan di yang pertama, kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, untuk pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP di tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Untuk yang pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang keempat, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk yang pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang kelima, peningkatan kemakmuran. Dan yang pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Begitu teman-teman. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari perbedaan pembangunan dan pembangunan ekonomi ini? Tapi tidak. Gimana teman-teman? Nampaknya seperti loyo sekali nih hari ini. Oke, kita olahraga sedikit dan olahraga sedikit lagi. Semuanya pada berdiri dulu. Berdiri. Jadi olahraga yang pertama, tangan di atas. Itu 1 sampai 8, 60. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, ke depan gini-gini tangannya, teman-teman. 8, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bentar. Gini-gini teman-teman. Itu Mbak Desi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah terus semangat belum? Belum kita tambah lagi. Oke, boleh duduk. Kita lanjutkan ya teman-teman. Bisa dilanjutkan? Oke. Selanjutnya yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi tools untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan delta GNP dikurang GNPTO kali 100%. Untuk delta GNP itu apa? Yaitu perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang GNP tahun lalu. Untuk yang GNPTO, GNP tahun lalu. Untuk rumus ada yang bertanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Lanjut? Oke. Contoh soal. Jadi GNP pada tahun 2019 sebesar 800 triliun.
dan GNP tahun 2020 sebesar 900 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah, jadi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang akan kita hitung ini 2020, 800 dikurang 900, hasilnya 100 dibagi 800 kali 100%, ketemu yaitu 12,5%. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini contohnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 12,5%. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, lanjut nih ya. Oke. Selanjutnya itu ada soal-soal yang akan kita bahas bersama dan dijawab oleh teman-teman semua. Tapi sistemnya yaitu menggunakan sistem acak teman-teman. Oke, saya switch dulu. Jadi kelas ini akan mutar dan saya setelkan musik. Jika musik itu mati dan gelas berada Mas Bowo boleh mengambil satu kertas ini dan itu akan menentukan Mas Bowo akan menjawab nomor berapa. Begitu? Baik Pak. Oke, kita mulai saja. Mulai ya teman-teman dari Baika. Kemana? Nanti kalau udah sampai belakang langsung muter lagi ya. Muter ke depan lagi. Ini. Muter lagi. Oke, bisa mengambil nomor berapa? Nomor 3. Oke, soal nomor 3. Tadi saatnya sudah maksudkan ya? Yang saya jelaskan. Oke, seharusnya harus bisa menjawab dari soal 3 ini. Lupa ya, Pak. Nah, jadi begini soalnya Mbak Agnes. Boleh maju untuk menjawab. Boleh Mbak Agnes dituliskan di papan tulis maju ke depan. Oke, karena waktunya kita sebentar lagi habis, jadi untuk Mbak Agnes tetap dilanjutkan nomor 3 dan untuk nomor 2 soal ini dan soal yang pertama harap disalin dan dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya teman-teman. Yang di sini silakan disalin dulu nomor 1 dan 2 ini. Yang tidak maju. Oke, sudah Mbak Agnes? Sudah, Pak. Oke, boleh dijelaskan perhitungannya bagaimana? Itu kan soalnya GNP tahun 2019 sebesar 300 triliun dan 2020 ada 700 triliun. Ya. Nah, perhitungannya tuh GNP tahun 2020 tahun sekarang Ya. itu dikurang sama GNP tahun sebelumnya 2019. jadi 700 kurang 300 lalu dibagi dengan 300 itu kan tadi dibagi dengan GNP tahun 2019 dikali sama 100 itu supaya persen jadi dikali 100. Oke, Hasilnya hasilnya 1,33%, Pak. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Jadi jawabannya 1,33%. Tepuk tangan untuk Pak Agnes.
Karena Mbak Ame sudah menjawab, boleh diambil hadiahnya? Ambil semua Pak. Ya, silakan. Tunggu, masuk nih. Jadi untuk yang nomor 3 begini, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Jadi nomor 3 ini patokan kalian untuk mengerjakan yang tugas di rumah nomor 1 dan 2 ya teman-teman. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri sampai sini. Gimana pembelajaran kali ini, menyenangkan atau tidak? Serius. Biasanya siswa itu kalau hitung-hitungan dikasih hitung-hitungan pada sedih gitu. Itu sudah Pak. Oh sudah ya? Oke. Cinta matematika. Oke, tinggal matematika. Jadi tadi kita pembukaan berdoa, alangkah baiknya penutupan kita berdoa. Penutup boleh saya minta salah satu sukarelawan untuk memimpin. Siapa? Ya Pak. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini, sehingga pelajaran dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih dan selamat siang teman-teman. Ya.